Nurhusani Putri Jessica Dewi, absen 29 dari kelas 12C. Pembuatan video ini saya dasari untuk memenuhi tugas ujian praktek matematika wajib saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga dan anuitas. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu, bunga itu ada dua. Yang pertama itu bunga tunggal dan yang kedua adalah bunga majemuk. Kita belajar dulu yang bunga tunggal. Nah, bunga tunggal merupakan bunga yang nominalnya selalu sama setiap periode menabungnya. Misalnya saya menabung di sebuah bank dengan bunga 5% per bulan. Nah, setiap bulan saya menabung, bunganya itu bakalan tetap sama 5%, tidak ada penambahan. Nah, untuk rumusnya saya akan tuliskan bunga sama dengan modal awal jika hutang bisa dibilang pinjaman awal ditambah dikali I dikali N. Ini merupakan persentase dan N ini merupakan waktu. Nah, waktu ini selalu berhubungan atau selalu berkaitan dengan persentase. Misalnya, bunganya itu 3% per 4 bulan. Sementara saya menabungnya itu selama 12 bulan. Berarti kan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti N itu 3, teman-teman. Nah, saya kasih keterangan N itu waktu, itu persentase, MO itu modal awal. Nah, gimana cara ngitung dari modal akhirnya nih atau hasil uang Anda di akhir? Nah, gampang banget, berarti tinggal M sama dengan MO, modal awal ditambah dengan bunga yang sudah kita hitung. Nah, terus gimana dengan bunga majemuk? Bunga majemuk ini sebenarnya simpel. Bunga majemuk itu kayak bunga yang selalu bertambah atau bunga yang selalu berbunga. Nah, misalnya saya menabung 10 juta, terus saya dapat bunga 10%. Berarti kan total bunga yang saya dapat itu 10 juta dikali 10% kan 1 juta. Berarti 1 juta itu merupakan bunga yang saya dapat. Lalu ditambah dengan modal awal saya, 10 ditambah 1 kan 11 juta berarti. Nah, di periode berikutnya 11 juta ini dikali dengan 10% lagi. Berarti kan saya mendapatkan bunga 1.100.000. Nah, itu tuh terus berlangsung sehingga itulah yang disebut dengan bunga majemuk. Nah, rumus bunga majemuknya kita tuliskan saja langsung di modal akhirnya. Bunga majemuk modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah persentase pangkat N. Nah, untuk keterangannya masih sama. MN ini merupakan modal akhir, MO merupakan modal awal, I persentase, dan N itu waktu. Nah, untuk lebih mengerti, mari kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke contoh soalnya. Kita baca bersama. Modal awal 7.500.000 yang dibungakan dengan suku bunga tunggal 4% per catur bulan selama 1 tahun 4 bulan. Berapakah modal akhirnya? Nah, kita perlu buat dulu diketahui dan ditanya. Kita diketahui modal awal. Tadi saya jelaskan modal awal itu MO sama dengan 7.500.000. Lalu suku bunganya I sama dengan 4%. Nah, kita itu nggak bisa mengalihkan 4% itu langsung. Kita ubah dulu ke bentuk desimal, berarti 0,04. Dengan waktu N sama dengan 1 tahun 4 bulan. Nah, ini kan belum sama tahun dan bulan. Kita ubah dulu sama-sama ke bulan, berarti 1 tahun ada 12 bulan ditambah dengan 4 bulan sama dengan 16. Lalu bisa kita lihat di sini bunganya itu per catur bulan. Catur bulan itu kan 4 bulannya. Berarti 16-nya kita bagi 4 sama dengan 4. N-nya kita dapat 4. Lalu ditanya modal akhirnya. Berarti kan kita perlu tahu dulu nih berapa bunga yang didapat. Kita cari dulu bunganya. Bunga sama dengan MO dikali I dikali N sama dengan 7.500.000 dikali 0,04 dikali 4 sama dengan.
Nah, kita dapat berarti bunganya itu 1.200.000. Nah, terus kita cari nih modal akhirnya, berarti kan MN sama dengan MO ditambah dengan B sama dengan 7.500.000 ditambah dengan 1.200.000 sama dengan hasilnya yaitu 8.700.000. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 8.700.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke soal kedua yaitu bunga majemuk. Seseorang meminjam uang 5 juta, mendapatkan bunga 1% per bulan tanpa biaya admin. Nah, jumlah hutang ini selama 2 tahun. Nah, berarti kan kita buat dulu diketahui pinjaman awal atau MO itu 5 juta. Dan dia mendapatkan bunga selama per bulan 2 tahun, berarti kan 1%. Kita ubah ke bentuk desimal 0,01 per bulan. Selama waktunya yaitu 2 tahun. Nah, kita ubah dulu tahunnya ini ke bulan, berarti kan 2 tahun itu ada 24 bulan. 24 bulan. Nah, kita sudah mendapatkan semua elemen-elemen, berarti kan kita tinggal memasukkan rumus yang saya jelaskan tadi. Jawab. MN sama dengan MO dikali 1 ditambah N 1 ditambah I pangkat N. MO nya itu 5 juta, 1 ditambah 0,01 pangkat 24. Nah, biasanya di soal itu diketahui 1 ditambah 0,01 pangkat 24 itu berapa. Nah, di contoh soal saya itu diketahui bahwa ini itu berjumlah 27. Berarti 5 juta dikali 1,27 menghasilkan 6.350.000. Sehingga kita dapatkan jawabannya yaitu 6.350.000. Nah, kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu anuitas. Anuitas merupakan sebuah pembayaran pinjaman yang sama, di mana terdiri atas angsuran dan bunga. Nah, rumus anuitas sendiri adalah MO ditambah dengan BN, yaitu pinjaman awal ditambah dengan bunga pinjaman. Lalu ada pula rumus untuk angsuran ke berapa? Ke pertama, 2, atau ketiga, di mana rumusnya yaitu AN sama dengan AK dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 atau AK 1 ditambah I N dikurangi K. Perlu kalian ketahui kalau AK ini merupakan angsuran ke berapa? Baik, untuk memperdalam mari kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini kita kembali dengan soal anuitas, di mana saya membawakan soal yang lebih kompleks sehingga rumusnya itu berbeda dengan rumus yang saya jelaskan tadi. Saya berikan rumus yang baru lagi. Nah, kita baca dulu soalnya. Sudarmo pinjam uang sebesar 1 juta yang dilunasi dengan 5 anuitas. Anuitas pertama itu dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 6% per tahun. Lalu berapakah anuitasnya? Nah, perlu dicatat rumusnya di sini itu adalah anuitas sama dengan modal atau pinjaman awal dikali dengan I, lalu kita kali 1 ditambah I pangkat N per 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Nah, jangan keliru di sini, ini tuh bukan pangkatnya yang dikurangi 1, tapi hasil dari perpangkatan ini yang dikurangi 1. Lalu kita masukkan saja, modalnya itu 1 juta. Lalu bunga itu 6%. Seperti yang kita ketahui, ubahlah 6% ini menjadi bentuk desimal menjadi 0,06. Berarti dikali 0,06, lalu dikali 1 ditambah 0,06 pangkat N itu merupakan waktu. 5 anuitas ini merupakan waktunya, berarti pangkat 5 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat 5 dikurangi 1. Berarti 1 juta dikali 0,06 ini 60.000 ditambah 1,3
pangkat 5 dikurang 1,06 pangkat 5 dikurang 1. Nah, di sini itu kita dapatkan 60.000 dikali dengan 1,338. Saya langsung saja kurangi dengan 1, berarti 0,338. Sehingga mendapatkan hasil 237.514,8. Nah, sekiranya dapatkan hasil akhir segini, berarti besar anuitasnya adalah ini. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu Dara melunasi anuitas bulanan sebesar 1.250.000 dengan bunga 5% per bulan. Jika besar angsuran pertama itu 250, besar pinjaman awalnya adalah, nah, kita masuk dulu ke rumus anuitas, itu kan sama dengan AN ditambah BN. Kita itu belum tahu berapa besaran bunganya, sementara kita sudah tahu anuitasnya, yaitu 1.250.000 sama dengan AN-nya angsuran pertama 250.000 ditambah BN. Berarti ini tinggal pindah ruas, 50.000 dikurang 250 sama dengan BN. Berarti BN-nya itu 1 juta. Nah, kita kan sudah mengetahui jumlah dari BN atau bunga. Sekarang kita tinggal mencari pinjaman awal. Nah, rumus dari bunga itu sendiri kan bunga sama dengan jumlah bunga, yaitu 5% per bulan. Kita langsung saja 5% dikali dengan pinjaman awalnya. Kita misalkan saja X. BN sudah kita ketahui 1 juta. Lalu 0,05 kali X. Berarti kan 1 juta dibagi 0,05 sama dengan X. 20 juta sama dengan X. Berarti kita dapatkan pinjaman awalnya itu 20 juta. Mudah bukan? Baik, terima kasih atas perhatian dan juga waktu menontonnya. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.